wabarakatuh. Selamat pagi. Satu C. One C. Satu C pasti bisa. Mengawali pembelajaran di semester 2 ini, Media akan mengajak anak-anak membuat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Jadi kalian ingin kelas kalian seperti apa sih? Nah, untuk mewujudkan kelas impian kalian, kita harus sama-sama meyakini kalau kelas yang baik itu kira-kira yang seperti apa sih? Yang bersih atau yang kotor? Yang bersih. Yang tertib atau yang tidak tertib? Nah, hari ini kalian akan menuliskan keyakinan kelas. Jadi keinginan kalian kelasnya mau seperti apa sih? Mulai dari datang dulu. Kira-kira kalau mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang baik, harus bersama-sama atau tidak? Harus bersama-sama atau tidak? Iya, bersama-sama. Kalau bersama-sama kira-kira datangnya kalau ada yang terlambat bagaimana? Boleh nggak terlambat? Nah, coba nanti dituliskan. Nanti akan memberikan kertas. Silakan ditulis. Kemudian nanti ditempel secara bergantian dari kelompok spesial dulu nanti nempelnya. Kan di dalam kelas sikapnya kepada bu guru bagaimana? Sikapnya dengan teman bagaimana? Kalau mau meminjam barang temannya harus bagaimana? Nah, dituliskan di sini. Ayo ditulis. Ingin di kelas seperti apa? Dengan temannya harus bagaimana? Dengan guru harus bagaimana? Kalau mau keluar kelas harus bagaimana? Yuk, dituliskan. Nah, sudah ditempel di sebelah sini. Tuh, bergantian ditempel. Anak-anak ada yang menuliskan datang tidak terlambat. Ada juga yang menuliskan datang tepat waktu. Nah, datang tidak terlambat, datang tepat waktu itu sama. Berarti harus disiplin waktu. Sesama teman harus bagaimana? Sesama teman harus saling menyayangi, menghargai, betul. Kira-kira setuju atau tidak?
Waalaikumsalam. Alhamdulillah dari agama arena wahadana Islam yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Nomor 3, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, keluarga besar SDN Nomor 3. Alhamdulillah mengawali kegiatan pagi ini kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa hadir melaksanakan aktivitas di sekolah kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat wa salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya kami berdua yang pertama menyampaikan rasa terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu dan fasilitas kepada kami berdua dalam rangkaian tugas dalam guru penggerak 7 angkatan 7 Kabupaten Jember, yang hari ini adalah bagian dari tugas kami, yaitu modul 1.4 aksi nyata tentang budaya positif. Pagi hari ini kami berdua, saya sendiri dengan Bu Media, akan menyampaikan tentang budaya positif. Selanjutnya kita mohon waktu kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan secara bergantian. Kami mulai dari penyampaiannya Bu Media. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 dalam rangkaian kegiatan program guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Jember. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat pagi. Kalau misalkan saya mengucapkan selamat pagi, mari kita jawab mengafirmasi diri kita secara positif dengan gerakan pagi luar biasa. Semoga hari ini seluar biasa semuanya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Saya berdiri di sini, saya dan Pak Aris. Bukan berarti yang di depan adalah yang ke depan, bukan berarti yang di depan menggurui, tidak. Kami menyampaikan praktik baik yang sudah kami terima. Kemudian kita hari ini sharing, bukan untuk menggurui, saling sharing praktik baik budaya positif. Saya ingat jargon atau quotes yang disampaikan oleh fasilitator saya, Bapak Muhadi. Beliau adalah pengawas di Kabupaten Bojonegoro. Kebetulan fasilitatornya sama saya dan Pak Aris. Beliau menyampaikan sukses sendiri itu biasa, sukses bersama baru luar biasa. Kemudian belajar sendiri itu biasa, belajar bersama-sama baru luar biasa. Monggo hari ini kita merefresh ingatan kita belajar tentang budaya positif. Nah, sekali lagi bukan untuk menggurui, jadi kita saling sharing ya Bapak Ibu. Jadi di sini tentang budaya positif. Nah, ketika mendengar kata budaya positif, apa sih yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Budaya positif. Monggo saling sharing. Apa sih yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata budaya positif? Pembiasaan yang baik. Pembiasaan yang baik. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, terima kasih Bapak Ibu hebat, terima kasih Bu Asi. Budaya positif, pembiasaan yang baik. Bapak Ibu, jadi budaya positif itu implementasi atau perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal. Keyakinan baik yang kita yakini bersama, apa yang disebut dengan keyakinan universal, kemudian diterapkan di sekolah, yang tujuannya untuk membentuk karakter anak. Jadi di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara kita itu diingatkan bahwa fokus kita itu adalah murid. Jadi pembelajaran yang berpihak, bagaimana kita membentuk karakter anak melalui budaya positif. Saya yakin di sekolah kita di Nomor 3 sudah banyak budaya positif yang diterapkan. Kemudian juga ada Diana yang sudah merupakan guru penggerak senior. Saya pun belajar dari Diana, belajar dari lingkungan, belajar dari Bapak Ibu. Kita hari ini menginvest. Jadi budaya positif itu berkaitan nilai-nilai atau keyakinan universal. Nah, dalam modul tentang budaya positif kita diajarkan atau kita belajar tentang perubahan paradigma belajar,
disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, kemudian posisi kontrol, restitusi, keyakinan, serta segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata-kata ini atau masih baru atau saya sudah paham? Yang paham, yang sudah mendengar, yang belum, mari kita bersama-sama belajar. Sebelum itu Bapak Ibu, ada kegiatan yang akan kita lakukan. Tapi sebelum melakukan kegiatan itu, mohon bersedia untuk berdiri Bapak Ibu. Monggo berdiri Bapak Ibu. Nah, monggo memang. Karena kebetulan saya sekarang di kelas 1, saya bisanya menyanyi lagu anak-anak kelas 1. Bapak Ibu juga mungkin sering mendengar lagu lingkaran kecil, lingkaran besar. Tapi itu liriknya kita ganti. Karena ruangannya terbatas, saya ganti jalan di tempat, sambil tersenyum, lambaikan tangan, sambil tertawa. Nanti ikuti instruksi dari kami. Monggo sambil menyanyikan, sambil mengikuti dan mendengarkan instruksi dari saya depan. Bisa dimulai ya? 1, 2, 3. Jalan di tempat, sambil tersenyum, lambaikan tangan, sambil tertawa. Digulung-gulung, bertepuk tangan, digulung-gulung, cari pasangan cepat. Silakan bawa di sini. Ada yang sudah ada pasangan. Ya, Bu Umar ini ini harus cepat menggunakan otak kecil namanya Bapak Ibu. Saya pindah. Nah, ternyata akhirnya berpasangan dengan Bu Sutami. Ya. Bisa duduk kembali Bapak Ibu. Sudah nemu pasangannya ya. Sama pasangannya. Walaupun sudah punya pasangan di rumah, tapi hari ini mencoba untuk berpasangan dengan teman yang ada di sekolah. Iya. Yang ini yang berlawanan itu. Sifatnya sama ya. Kemudian apa yang akan kita lakukan dengan pasangan kita yang ada pada pagi hari ini? Kita akan melakukan kegiatan kepalan tangan Bapak Ibu. Jadi tugasnya nanti setiap pasangan kita akan memberikan kertas kecil, setiap pasangan 1 kertas. 1 Paris. Satu saja. Setiap pasangan 1. Jadi Bu Sutami dan Bu Mami 1 kertas, dan Zaki dan Miss Nuril 1 kertas. Nah, setelah itu apa tugasnya? Nah, ada tokoh A, ada tokoh B. Dalam kertas itu Bapak Ibu, terserah nanti siapa yang akan menuliskan sesuatu yang menurut Bapak Ibu paling berharga di hidup Bapak Ibu, yang tidak ingin dimiliki oleh orang lain. Setelah ditulis, genggam dengan sekuat daya. Nah, tugas pasangannya adalah dengan sekuat tenaga melepaskan kepala tangannya. Boleh dengan merayu, kemudian disuap mungkin, dibujuk dengan sekuat tenaga. Kita memberikan waktu 1 menit. Monggo dipikirkan yang ingin menulis, monggo dipikirkan apa yang menurut Bapak Ibu paling berharga yang tidak ingin dimiliki oleh orang lain. Tapi tugas pasangannya beritahu itu. Nah, nggak boleh diberitahu. Jadi nulisnya digenggam dengan sekuat daya. Tugas pasangannya adalah membuka dengan sekuat tenaga. Salah satu kan boleh kan? prinsip hidup boleh. Boleh semua. Boleh. Suami mungkin suaminya boleh.
HP, nggak apa-apa. Isi HP. Kalau mungkin Belum dapat. udah bisa yang mencoba Konektor. Aku tahu di sana. boleh mulai. Waktunya 1 menit Bapak Ibu dimulai sekarang. Yang sudah silakan langsung mengenggam. Langsung digenggam. Tulis. Kamera akan berkeliling. Kira-kira apa yang akan terjadi? Hati-hati, Kiki masih butuh tenaga. Dirahasiakan. Sudah boleh. Kalian Boleh. Nah. Ya, kalian Masih dinantikan. Ketika kami sudah bilang stop. Nah, apapun yang terjadi ketika kepala tangannya mungkin ada yang sudah terkena bujukan dibuka, kemudian ada yang masih menggenggam sekuat daya. Jadi nanti ketika dengan berbagai cara boleh mengancam, merayu, membujuk, Boleh dijanjikan makan bersama. Monggo bisa saling berdiri dimulai dari sekarang. 2, 2, 3, monggo. Monggo. Dibuka, dibuka. Dibuka sesuatu dengan ayo. cincinnya dadan hilang. Kata cincinnya. Kalau bertanya Bapak Ibu, siapa yang sudah berhasil membuka genggaman di kempalan tangannya? Bukan seseorang, bukan si Dewi Bodi. dan kita ada yang belum berhasil, ada yang belum berhasil. Emang nggak memaksa. Tidak memaksa. Saya mau tanya Yang berhasil. yang berhasil. Mizaki dan Miss Nuril tadi siapa yang menggenggam? Kenapa dilepaskan Miss Nuril padahal itu paling dekat? Saya ingin tahu apa sih yang dituliskan? Ada deh. Kucing saya. Oh, kucing kesayangan. Kucing kesayangan. Ternyata bisa dibuka kepala tangannya sama Mizaki. Bisa apa dari ayah? Karena adanya Sebetulnya Miss Nuril ingin melepaskan enggak? Tidak, tapi Mizaki memaksa. Akhirnya terpaksa. Ada yang tidak bisa membuka kepala tangannya, Bapak Ibu. tidak memaksa. Tidak memaksa. Nah, Bapak Ibu dari kegiatan ini sebetulnya kita diajak untuk berpikir siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol terhadap diri kita? Diri kita sendiri. Ya, bukan orang lain. Kalau tadi ada yang berhasil membuka, itu karena dipaksa. Sebetulnya dia tidak ingin. Jadi yang memiliki kontrol untuk diri kita sesungguhnya ya diri kita sendiri. Nah, kita mencoba merefleksi di kelas. Kita sesungguhnya ingin mengontrol murid, betul atau tidak? Padahal sesungguhnya mereka juga punya kontrol terhadap diri mereka sendiri. Nah, ini yang harus kita pelajari Bapak Ibu. Jadi perubahan paradigma untuk menanamkan budaya positif dari stimulus respon menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Berdasarkan teori stimulus kontrol yang sudah sering kita lakukan, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sama seperti kita mengubah murid kita biar sama pikirannya dengan kita. Padahal kita tuh harus berusaha memahami bahwa orang lain itu juga kan punya pandangan lain. Kemudian mungkin kita berpikir orang lain bisa mengontrol. Ternyata
hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian mungkin kita sebagai guru berpikir kita bisa mengontrol murid kita bisa mengontrol orang lain. Ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Makanya terjadi mungkin yang kita sebut kekeliruan atau pelanggaran yang ada di kelas. Kenapa ya sebetulnya? Karena yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Nah, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ketika rujukannya gagal, akhirnya terpaksa melepaskan. Padahal yang baik adalah sesuai budaya positif, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi nanti kita akan mengenal konsekuensi. Kita mencoba menanamkan konsekuensi kepada anak didik kita. Nah, kita berpikir bahwa menang kalah berarti yang sudah bisa melepaskan itu dia yang kalah, yang sudah bisa melepaskan berarti dia yang menang, sedangkan yang kepala tangannya terlepas adalah yang kalah. Padahal kita harus paham untuk menciptakan budaya positif, pikiran kita juga harus positif. Jadi model berpikir menang. Jadi apa itu paradigma perubahan pembelajaran paradigma ini yang sedang kita pelajari, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi siapa yang memiliki kompetensi yang berbeda dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang sekarang sedang digaungkan, profil belajar Pancasila. Nah, tujuan semua itu untuk apa sih? Untuk disiplin positif. Kalau mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Disiplin itu apa sih? Selama ini yang kita yakini disiplin itu apa? Boleh disampaikan. Sesuai aturan. Ada lagi Bapak Ibu? Disiplin itu adalah sesuai aturan. Ya. Selama ini kita menghubungkan kata disiplin itu dengan peraturan. Peraturan itu sesungguhnya membuat ketidaknyamanan. Betul atau tidak, Bapak Ibu? Kita kalau diatur peraturan, kita nyaman tidak? Tidak. Nah, sesungguhnya apa sih disiplin itu? Disiplin itu menurut Diana dan Wilson dalam bukunya, disiplin itu adalah belajar. Belajar apa? Nah, untuk kontrol diri. Jadi kita belajar untuk mengontrol diri kita agar dapat mencapai tujuan yang setiap individu, setiap orang itu pasti punya tujuan yang baik yang ingin dicapai. Nah, nilai-nilai ini, nilai tujuan baik itu selanjutnya di sini dinamakan dengan nilai-nilai kebajikan. Kita diyakini bersama maka menjadi nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai kebajikan universal? Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Semua institusi, organisasi, semua manusia punya tujuan mulia yang ingin dicapai. Salah satunya nilai pendidikan yang ingin dicapai oleh pelajar Indonesia itu adalah profil pelajar Pancasila yang selama ini tentu Bapak Ibu sudah tidak asing dengan kata-kata profil pelajar Pancasila, di mana dalam profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi Bapak Ibu? 6 ya, beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini yang ingin dicapai. Jadi ini tujuan mulia dari organisasi kita. Nah, kenapa sih manusia itu atau anak-anak atau kita itu kadang melakukan sebuah perilaku yang tadi disebut aturan ya, melanggar peraturan. Semua yang kita lakukan sesungguhnya itu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Jadi manusia itu punya kebutuhan dasar. Kira-kira apa ya kebutuhan dasar manusia ini? Kasih sayang katanya Bang Diana. Betul. Kadang ada orang yang bilang tuh kurang kasih sayang, aku kurang kasih sayang. Berarti kita butuh kasih sayang. Ada lagi Bapak Ibu? Kasih sayang. Ada lagi? Pengetahuan. Gak ada yang bilang cuan. Makan ya. Nah, makan cuan katanya. Makan cuan. Ada lagi Bapak Ibu? Masa cuan saja. Pendidikan, pengetahuan, kasih sayang, cuan katanya, makan. Betul sekali Bapak Ibu.
Jadi kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Semua orang pasti butuh kasih sayang ya. Kemudian dan rasa diterima di lingkungan. Nah, tadi ada yang bilang makan cuan itu apa sih? Makan dan cuan untuk bertahan hidup. Kemudian kita juga butuh power atau penguasaan. Kita butuh diakui. Kita juga butuh kebebasan. Berapa beda Bapak Ibu? Anak-anak juga butuh kebebasan. Kemudian butuh kesenangan. Nah, kalau kita bilang pengen healing, butuh healing, pengen happy, karena kebutuhan dasar manusia itu salah satunya ini kesenangan, kebebasan, bahagia, betul sekali. Saya ingin bertanya Bapak Ibu, pernah tidak ketika di kelas kita melihat anak didik kita, dia tidak bisa duduk, tidak tertib seperti teman-teman. Dia inginnya ke sana kemari. Mungkin belajarnya sambil berjalan lompat, apalagi di kelas 1. Benar tidak Bapak Ibu? Nah, apakah itu perilaku mereka salah? Tidak salah. Sesungguhnya apa sih yang mereka lakukan? Siap yang mereka lakukan itu ada tujuan, ada alasan. Mungkin mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ketika mereka jalan-jalan, kemudian berkeliling sampai gurunya, ayo duduk yang tertib. Nah, sesungguhnya mereka itu ingin memenuhi kebutuhan dasar yang mana sih Bapak Ibu? Kebebasan, kesenangan, betul sekali. Karena hakikatnya kodrat anak itu adalah bermain. Jadi kalau misalkan kita menemukan sesuatu ya di kelas kejadian, anak itu nggak bisa diem sih, anak itu keliling terus sih, sampai gurunya sampai astagfirullahaladzim ini marah-marah terus. Sesungguhnya yang mereka lakukan adalah mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu mungkin kesenangan, kebebasan. Nanti bagaimana di dalam disiplin positif ini kita diarahkan, kita juga harus paham kebutuhan dasar mereka. Kemudian bagaimana memberikan konsekuensi kepada mereka, bukan hukuman. Nah, sekarang ada lagi teman-teman. Ini sebagai seorang guru, saya juga merefleksi diri saya. Ketika saya hadir di kelas itu tepat waktu. Sesungguhnya apa yang memotivasi tindakan kita melakukan seperti itu? Apa tidak ingin dihukum atau tidak ingin ditegur oleh atasan, oleh Mendiana mungkin, atau ingin mendapatkan ujian? Ingin mendapatkan ujian, oh ini guru yang apa, oh ini guru prestasi, oh ini loh selalu hadir apa konten. Nah, atau karena kita menghargai diri kita ini pendidik, kita menjadi teladan bagi anak-anak, sehingga kita ya betul ditirulah ditiru, sebelum ditiru kita harus bisa memberikan contoh yang baik. Nah, kira-kira motivasi mana yang paling kuat yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Gabungan ketiganya, atau langsung yang ketiga, atau yang pertama? Karena tidak ingin ditegur. Yang mana Bapak Ibu? Mana kita tidak ingin ditegur, tapi kalau kita berpikir kita harus menghargai diri kita. Saya juga masih belajar, bukan berarti saya ngomong saya yang paling benar atau saya yang paling bisa, tidak. Saya belajar, ternyata di dalam modul budaya positif ini banyak teori, banyak pengetahuan yang saya dapat, dan itu menampar diri saya sendiri karena saya belum bisa melakukan itu. Saya juga. Nah, jadi manakah motivasi yang paling kuat ini? Saya ingin komunikasi, atau komunikasi dan kemampuan yang tiga itu dari motivasi yang ya betul Bapak Ibu. Jadi motivasi perilaku sebenarnya kita itu melakukan perilaku itu
kita melakukan itu, sesungguhnya motivasi itu datangnya dari luar, eksternal, bukan kemauan diri. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ingin dipuji, ingin disanjung, itu masih motivasi eksternal. Tapi tujuan disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi internal, menghargai diri sendiri dan masuk kepada anak-anak. Jadi perilaku yang baik itu kalau kita bisa menanamkan bagaimana anak itu sadar, karena kalau sudah sadar kita mungkin tidak ingat peraturan karena kita sudah punya yang dalam hidup. Nah, bagaimana nanti kita itu bisa meyakini, kita bisa membentuk tujuan disiplin positif ini, kan dengan kontrol restitusi yang akan disampaikan mungkin yang juga pernah saya lakukan sebagai penghukum. Iya. Ini ceritanya Pak Aris sebagai murid. Murid. Yang mana kenyataan ya, sering terlambat ya. Mengasihnya ya, terasa ya. Merasa Bu. Ya, Jadi guru merasa kita harus sekali. berubah. Merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Sekarang contoh yang penghukum dulu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bu, hari ini terlambat lagi saya. Aris lagi. Kamu kan sudah tahu berarti kalau nggak boleh telat. Awas kalau bisa telat lagi ya. Terima kasih Bu. Awas kalau mau tanya lagi. Jadi itu contoh sebagai penghukum, Siapakah dia? sebagai posisi kontrol penghukum. Sekarang membuat rasa bersalah. Assalamualaikum Bu Media. Waalaikumsalam. Terlambat lagi Bu Media. Kamu lagi Aris. Guru tuh malu. Sering ditegur sama Bu Diana. Muridnya Bu Guru kok telat. Nanti catatannya sudah 1C Aris namanya. Kok mungkin kamu lagi? Ya, maaf Bu Guru. Guru stres ini pikiran nanti. Ya, besok ulangi lagi Bu Guru. Itu contoh sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi menekan juga atas diri kita sebagai seorang guru. Kemudian sebagai teman, Assalamualaikum Bu Media, maaf terlambat lagi. Kamu nggak mau jadi guru? Coba dibantu guru. Guru juga malu kalau ditegur terlambat. Bisa nggak bantu guru? Ya, Bu Guru, mulai besok ya. Besok ya, nanti besok jangan terlambat lagi ya. Ya, itu contoh sebagai teman ya. Kemudian sebagai pemantau ya. Assalamualaikum Bu Media, maaf terlambat lagi. Waalaikumsalam. Habis terlambat lagi. Coba Aris, ingat-ingat apa sih peraturan di sekolahnya? Ya, lupa Bu Guru. Peraturannya apa? Bagaimana kalau misalkan datang bagaimana? Datang harus tepat waktu jam 7. Coba ingat-ingat selama 1 minggu ini Aris sudah berapa kali Sudah sering Bu Guru. Ingat tidak berapa kali? 4 kali Bu Guru. 4 kali Bu Guru punya catatan ini. Bu Guru punya catatan berapa kali terlambat dalam sejarah. Coba nanti kita lihat bersama-sama. Ya, terima kasih Bu Guru. Ini contoh posisi sebagai pemantau. Nah, sekarang sebagai manajer, sebuah ideal dari posisi kontrol kita sebagai guru. Assalamualaikum Mbak Media, mohon maaf terlambat lagi. Waalaikumsalam. Coba sini Aris duduk Aris. Kenapa Aris terlambat hari ini tuh kenapa? Aduh, tadi yang datang nggak ada, pergi ke pasar. Bu Guru tahu tiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bu Guru pun juga pernah. Nah, kira-kira kalau kamu terlambat, ada keyakinan kelas yang kita lambat tidak? Datang Bu Guru. Keyakinan kelas yang mana yang kamu lambat? Ya, datang tepat waktu, disiplin. Jadi, jangan yakini datang tempat waktu. Kemudian harus melanjutkan tugas yang kita lambat Bu Guru. sekarang
Sampai terima kasih. Ibu ada usaha. Oke, jadi itu posisi kita sebagai manajer. Dari 5 tadi, yang paling bijak, yang posisi mana Bapak Ibu? Yang posisi 5. Apa 5 ini ya yang membedakan kita memilih posisi sebagai manajer? Allah. Yang membedakan apa? Kita tidak langsung drastis, tapi kita mengarahkan anak itu mengevaluasi diri, refleksi diri apa yang sudah dia lakukan, kemudian dampak dan konsekuensi apa akibat dari kesalahan yang sudah dia lakukan. Kemudian ada usaha dulu untuk membuat anak ini sadar dengan dia sendirinya, dan dia sendiri yang memutuskan untuk melakukan perubahan. Jadi tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur penekanan. Jadi bagaimana kita seorang guru itu harus bisa menumbuhkan rasa sadar disiplin itu dari dalam. Karena kalau sudah dari dalam, sudah ada rasa kesadaran yang memang sudah dia miliki, keyakinan itu benar, bahwa yang kalau seandainya datang tidak terlambat itulah yang memang harus saya lakukan sebagai seorang guru, itu lebih mengenal daripada dia harus takut terlambat karena ditegur masuk daftar blacklistnya kepala sekolah atau sebagainya. Tapi yang penting menumbuhkan rasa sadar diri. Yang penting. Tepat sekali, Diana. Terima kasih. Bang Amro, Diana. Jadi ini bagian dari tujuan budaya positif. Materi budaya positif yaitu restitusi, membangun kembali. Karena apa yang kita lakukan sebagai manajer ini juga membangun mental, ya. Karena kadang-kadang jangankan anak-anak, kita saja kalau langsung di-justice, ditegur, hati kita runtuh saat itu, ya, hancur berkeping-keping saat itu. Apalagi hati seorang anak-anak. Nah, ini nanti yang akan kita coba membuat bareng-bareng, belajar bersama, studi kasus sebentar, ya, tentang bagaimana mempraktekkan posisi kontrol. Langsung atau oke, langsung. Boleh. Jadi, Ada yang mau ke depan mungkin Pak Aris. ya, Mau mempraktekkan. mempraktekkan tugas yang duduk adalah menebak kira-kira posisi kontrol yang mana. Jadi kita bermain peran. Kita kan sering ya lihat drama ya. Coba kalau kita melakukan drama sendiri atau Berapa ini? tugas yang sedang duduk adalah menebak kira-kira yang dilakukan adalah posisi kontrol yang mana. Bebas Bapak Ibu mau berperan seperti apa. Ini ada guru berkata, kemudian guru berbuat. Nah, kalau menghukum itu adik menunjuk, menyakiti, menyindir, kemudian mungkin berkata, awas kamu. Ini sering istilahnya. Jadi tanpa sengaja tangan ini sudah menunjuk. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, yang berceramah mengatakan seharusnya kalau begini, aku kecewa, ibu malu. Nah, sehingga anak itu merasa menyesal. Ada lagi yang sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya, tapi dia berkatanya tidak menghargai. Dia memposisikan dirinya sebagai teman, mengajak berbicara mungkin. Ada lagi sebagai pemantau. Pemantau ini sudah sesuai list ya. Jadi dipantau, dulu ini memantau ini, kemarin sudah terlalu, sudah ada di studi kasus, kemudian di buku kasus, ini sudah beberapa kali. Nah, pemantau ini punya daftar atau bukti otentik, bukti fisik ya biasanya. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Sebagai manajer, guru itu berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi saling berkolaborasi yang tadi menghasilkan konsensus atau konsekuensi, sehingga tanpa paksaan anak sendiri yang menciptakan konsekuensi. Monggo Bapak Ibu, ada yang bersedia untuk berdiri, yang suka drakor ini, atau yang suka acting, atau yang dulu ikut teater di sekolahnya. Itu berdua ya. Boleh langsung di posisi manajer. Boleh langsung di posisi yang manajer. ekspresif sekali itu Miss Nuril dan Mem Zaki. Miss Nuril dan Mem Zaki. Monggo jadi auto berdiri dan
Kita dipraktekkan semua. Atau semuanya ingin mempraktekkan, ini coba ditebak. Saya ini posisi kontrolnya sebagai apa? Ya, siapa yang jadi guru, siapa yang jadi murid? Kita main di drama-dramaan. Iya, iya. Oh iya, yang tiktoker. Iya, berdua ya. Nah jadi mohon bersedia untuk berdiri dan ke depan. Ayo, berdiri. Berdiri atau mau murid yang ini dari wajahnya sudah kelihatan kalau jadi murid ini seperti apa. Pak Wildan, oke Pak Wildan. Ayo Pak Wildan. Ayo Pak Wildan. Ini kan yang usianya paling muda ya. Iya. Berarti masih ingat terngiang dulu di sekolah ini bagaimana. Praktek sendiri tuh. Silakan. Boleh diurutkan posisi per buku, boleh langsung. Terserah yang mana. Enggak. Pak Wildan mau Coba pakai aja. kasus. Oh Pak Wildan murid. Ini dulu murid. Jadi pemurid tuh. Pak Wildan boleh kasusnya yang sudah saya sampaikan tadi, atau Pak Wildan mau membuat kasus sendiri, mencari kasus sendiri yang terjadi di kelas atau yang pernah dialami di waktu jadi murid. Berunding dulu, berunding. Silakan berunding. Menurut dari murid yang baik. Silakan berunding dulu. Waktu ya. Ayo. Dimulai. Oke. Ya, dimulai dari sekarang. Bapak Ibu menyimak kira-kira posisi kontrolnya seperti apa. Ya, anak-anak sudah dikerjakan tugas tadi. Ini lagi bisa berhenti. Ayo, siapa yang belum mengerjakan tadi? Oh, sudah semua. Kamu lah lagi. Terus ya. Kemarin beda sekali. Kalau pecah itu yang namanya meja itu kayu loh. Kemarin lu kata-kata, sekarang pecah lagi. Lah, ngeyel. Posisi yang nomor berapa? Posisi yang mana kira-kira? Yang diperhatikan lagi. Pembuat rasa bersalah, teman pemasalah atau manajer? Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Kamu ngerasa bersalah? Tentang keyakinan Mas. Jadi keyakinan itu kenapa kok keyakinan tidak peraturan? Kalau peraturan itu tadi dibuat oleh satu pihak saja, yang mungkin ketika kita melanggar itu akan membuat rasa tidak nyaman. Nah, sedangkan keyakinan kalau kita sudah yakin seperti kenapa sih kita harus menggunakan helm? Tadi ada pertanyaan seperti itu. Kenapa kita harus menggunakan helm? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Ketika berkendara, kenapa kita harus menggunakan helm? Keselamatan. Keselamatan. Jadi kita meyakini bahwa ketika kita menggunakan helm, kita meminimalisir kejadian yang tidak kita inginkan. Nah, karena kita ingin selamat, nah kita itu meyakini bukan karena peraturan tidak ingin ditilang polisi, tapi lebih menghargai diri kita. Kita ingin menjaga keselamatan kita. Makanya keyakinan itu motivasinya dari dalam intuisi. Nah, kemudian ada cara, yaitu segitiga restitusi. Tadi restitusi sudah dijelaskan oleh Pak Aris. Ada cara bagaimana kita menyikapi ketika ada masalah di kelas menggunakan teknik segitiga restitusi. Sebelum kita menggunakan teknik segitiga restitusi, tentu di kelas kita sudah harus membentuk, menyepakati bersama dengan anak-anak kita keyakinan kelas kita apa. Dan keyakinan kelas itu tidak perlu dibuat panjang banyak, karena itu murid malah akan banyak lupa apa yang kita yakini. Dan sifatnya itu lebih global, kemudian abstrak, seperti menghargai orang lain, menghargai waktu. Nah, itu ada banyak. Menghargai waktu dan datang lambat, apapun, antus apapun. Kemudian keyakinan kelas tentu
setiap guru setiap awal masuk sudah membuat ya. Kalau dulu kita mengenal janji, murid janji siswa. Nah, sekarang kita mengenal keyakinan kelas. Jadi dari pendapatnya anak-anak kita kumpulkan, kemudian kita yakini mana yang kita yakini bersama-sama, itu yang membuat sebuah keyakinan kelas. Dan ini sifatnya fleksibel. Ketika ada sesuatu boleh kita tambah. Nah, segitiga restitusi itu bagaimana sih tindakan? Ketika kita menghadapi pelanggaran atau ada murid kita yang berbuat suatu kesalahan, kita menstabilkan identitas dulu dengan cara anak tentu ketika melakukan kesalahan tentu dirinya atau psikisnya merasa takut atau tertekan. Kita menstabilkan identitas bahwa berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, kita juga pernah berbuat salah, pasti loh, namanya manusia pasti pernah berbuat salah. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kata-kata yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, nah, siapa yang benar, tapi bagaimana cara kita menyelesaikan masalah ini. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Disalahkan terus, tapi nggak ada solusi. Kan bagaimana? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan tadi. Kita tahu bahwa setiap perilaku itu punya tujuan, manusia itu punya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kita tanyakan dulu, apa sebabnya, apa sih tujuan mereka melakukan. Nah, bisa dengan kita bertanya. Kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Apa alasan kamu melakukannya? Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Dan mengapa kamu datang terlambat? Kita juga harus bertanya. Berikan kesempatan anak itu untuk menjawab apa sebetulnya yang dia sedang alami. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa kamu harus memukul, tanpa kamu harus membuat kegaduhan di kelas? Ada nggak cara lain yang kamu mungkin ingin dihargai? Tapi tidak dengan cara kamu berbuat kesalahan di kelas, tidak dengan cara kamu bergurau, kamu mencari perhatian dengan hal yang tidak baik. Nah, ini namanya validasi kebutuhan. Setiap manusia itu punya kebutuhan dasar tadi yang ingin dipenuhi. Yang ketiga adalah baru kita menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas? Apa keyakinan kelas kita apa sih yang sudah kamu buat, yang sudah kita buat? Mana yang kamu ingat? Kemudian kamu menjadi murid yang seperti apa? Kamu ingin kelas ini seperti apa? Ini menanyakan keyakinan. Kemudian setelah kita menanyakan keyakinan, kita baru bertanya konsekuensinya apa. Biarkan mereka mengungkapkan sendiri konsekuensinya apa dari perbuatan ini. Nah, ini yang bisa kita lakukan dalam segitiga restitusi. Jadi ada 3 cara tadi. Kita stabilkan identitas, kemudian kita validasi kebutuhan dasar. Sebetulnya kebutuhan dasar dia apa sih yang ingin dia penuhi? Mungkin apa sih dia rasa? Oh, ternyata dia ingin senang, dia ingin bebas, dia tidak ingin dirikan. Kemudian kita menanyakan keyakinan kelas mana yang kamu ingat. Nah, itu jika kita sebagai posisi kontrolnya tadi sebagai manajer, tentu kita bisa menstabilkan identitas dulu, kemudian memvalidkan kebutuhan, baru kita menanyakan keyakinan. Ketika sudah menanyakan keyakinan, pasti dia akan mengeluarkan konsekuensi apa dari perbuatannya. Dengan begitu, kita tidak satu pihak langsung kita harus mengontrol anak itu, tapi biarkan dia menyadari kesalahannya. Sehingga ini memang prosesnya tidak bisa cepat ya Bapak Ibu. Kita akan memanen hasilnya nanti. Ini akan membentuk identitas sukses pada anak, bukan identitas gagal. Kalau kita mendukung sebagai pendukung, mungkin anak itu akan bisa berubah dari satu waktu itu, tapi itu akan membentuk identitas yang gagal. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Itu adalah bagian penyampaian kita dalam tugas 51 terlibat tentang budaya positif. Kalau boleh saya sampaikan kembali, jadi
budaya positif itu adalah sebuah pembentukan karakter yang diawali dari kemampuan kita sebagai seorang pendidik, ya, kemudian kita melihat murid-murid kita, melihat keadaan-keadaan yang terjadi pada murid kita, sehingga ketika sudah kita menguasai kondisi psikologis kejadian demi kejadian, kita tetap menjadi sebagai seorang kontrol yang di posisi manajer, sehingga ketika itu sudah bisa kita lakukan, insya Allah nanti sedikit demi sedikit budaya positif akan tertanam dan terbiasa di sekolah. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang ingin Bapak Ibu sampaikan sebelum Ibu Kepala Sekolah nanti terakhir menyampaikan. Mohon waktunya untuk Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan. Monggo. Ada yang ingin disampaikan? Tidak ada. Terima kasih. Ada undang-undang yang dialami kelas kita sharing bersama. Oh. Sudah banyak ilmu yang didapatkan pagi ini. Terima kasih untuk inspirasinya. Terima kasih atas dukungan dan waktu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami beri waktu Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan sesuatu kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris Mudia sudah berbagi ilmu kepada teman-teman. Hal ini sangat kita perlukan sekali karena untuk refleksi kita, untuk menyadari apakah kita sudah menjadi seorang pendidik yang berpihak pada anak. Itu yang penting. Ada 3 kata kunci yang saya tangkap dari pertemuan kita hari ini. Itu yang disampaikan Bu Reta tadi ya, bahwa banyak ilmu sebetulnya jadi guru penggerak. Seperti saya sendiri pun pertama saya menyadari bahwa saya masih guru yang sangat kurang sekali. Tapi dengan beriringnya waktu, kesadaran itu ini kata kunci yang pertama, menumbuhkan kesadaran dari dalam diri anak. Itu yang penting dan itu tidak mudah. Karena itu melalui proses. Ya. Kalau kita ingin anak itu tidak berbuat kesalahan, itu wajar karena seperti itu yang disampaikan Bu Media ataupun Pak Aris. Tetapi bagaimana seorang guru bisa menumbuhkan kesadaran dalam diri, itu penting. Itu kontrol yang sangat. Kalau sudah anak memiliki kontrol dalam dirinya, insya Allah tidak akan berbuat kesalahan karena dia tahu konsekuensi apa yang akan dia terima kalau dia melakukan kesalahan itu. Dia melanggar keyakinan yang sudah dia yakini benar tapi masih dia lakukan. Konsekuensi itu yang penting. Dan itu tetap harus kita upayakan, kita semuanya berproses. Makanya saya ingin menambahkan sebetulnya, bukan hanya belajar sendiri itu biasa, belajar bersama itu luar biasa, terus sukses sendiri itu biasa, sukses bersama itu baru luar biasa. Saya menambahkan untuk jumlah 3, berproses sendiri itu biasa, tetapi berproses bersama-sama kita menuju menjadi yang lebih baik. Baik saya dengan semua, mari kita bersama-sama tumbuhkan rasa betul-betul menjadi guru itu menjadi suatu ibadah bagi kita. Bagaimana kita membuat anak-anak itu sadar diri bahwa yang dia lakukan itu untuk kepentingan dia, untuk masa depannya. Dan tugas kita bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi bagaimana cara kita membuat moral mereka baik, berkarakter sesuai dengan keinginan dari kurikulum terbaru kita, yaitu bagaimana cara kita membuat, mencetak, menciptakan generasi yang berprofil pelajar Pancasila. Itu tantangan sekaligus usaha dari kita untuk berproses menjadi lebih baik. Semua manusia pasti mempunyai kesalahan, tapi kalau kita dari dalam diri ada upaya untuk berubah, insya Allah kita bersama-sama ayo 3 berproses menuju yang lebih baik. Semangat, bisa kan? Terima kasih, harus bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diana atas masukan dan saran kepada kami berdua, dan
beliau sudah menyampaikan quotes ya, berproses sendiri itu biasa, tapi berproses bersama-sama baru luar biasa. Tepuk tangan untuk baik, sepertinya kita harus mengakhiri kegiatan kali ini. Kami berdua, saya dan tim media, manakala ada hal yang kurang berkenan ucapan maupun penyampaian, kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu kalau mau tadi kan berproses bersama, mau sarapan bersama juga mau. Assalamualaikum Bu, apakah Ibu mau memanggil saya? Waalaikumsalam. Iya Prinsa. Kira-kira Prinsa tahu alasan Bu Guru memanggil Prinsa? Iya Bu, pasti karena tadi saya mengambil Jauza tanpa izin dan merusakannya. Iya benar. Nah Bu Guru paham Prinsa, setiap anak pasti pernah melakukan kesalahan. Iya Bu. Nah kira-kira mengapa atau apa alasan Prinsa melakukan itu? Saya tertarik dengan pensil Jauza yang bagus dan saya penasaran apakah hiasannya bisa dilepas pasang dan diganti-ganti. Baiklah Prinsa, kamu sudah menceritakan alasanmu. Nah, apa yang kamu lakukan melanggar keyakinan kelas kita atau tidak? Saya melanggar Bu, Keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? bertanggung jawab dan meminjam tanpa izin. Nah, benar, tanggung jawab dan kita harus meminta izin ketika meminjam barang. Kira-kira tanggung jawab dan meminta izin itu penting atau tidak? Penting Bu. Kalau penting, apa yang bisa Prinsa lakukan ke depannya? Saya akan meminta izin setiap kali meminjam barang orang. Baik, Prinsa, Bu Guru harap kamu benar melakukannya ya. Nah, sekarang apa konsekuensi dari tindakan kamu? Saya harus meminta maaf kepada Jauza Bu. Baik, nanti kamu harus minta maaf kepada Jauza. Kemudian bagaimana cara kamu memperbaikinya? Saya bisa mengelem hiasannya menggunakan lem lilin Bu, seperti keadaan masih baru. Baik, Bu Guru hargai usaha kamu untuk memperbaiki. Apakah kamu tahu caranya untuk memperbaiki? Saya bisa menggunakan lem lilin Bu untuk mengelem hiasan pensil Jauza. Bu Guru ada lem lilin. Kamu bisa menggunakannya? Belum Bu. Nanti Bu Guru akan ajarkan kamu cara menggunakannya. Terima kasih Bu, Prinsa tidak akan mengulangi kejadian ini lagi. Baik, terima kasih Bu Guru hargai usaha Prinsa. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jauza Sekar Trisnanti. Dari penyelesaian masalah atas kasus keterlambatan saya merasa senang karena saya ingat akan keyakinan kelas yang dibuat. Saya juga termotivasi untuk berdisiplin waktu dan tidak mengulangi kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurikulum terbaru kita yaitu bagaimana cara kita membuat, mencetak, menciptakan generasi yang berprofil pelajar. Itu tantangan sekaligus usaha dari kita untuk berproses menjadi lebih baik. Semua manusia pasti mempunyai kesalahan, tapi kalau kita dari dalam diri ada upaya untuk berubah, insya Allah kita bersama-sama ayo 93 berproses menuju yang lebih baik. Semangat, bisa kan? Terima kasih, harus bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih.